Kalian percaya nggak kalau main entrance ini menghabiskan waktu hampir 4 jam untuk dibuat? Hari ini kita akan mengubah sebuah lahan kosong menjadi main entrance Mediterranean Coast dengan konsep akuatik yang akan membawa suasana dunia bawah laut ke dalam sebuah taman hiburan. Dan disinilah semuanya dimulai. Hai semua, aku Nesiana. Selamat datang kembali di Nesiverse. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat proses dari awal caranya aku membuat taman hiburan. Kita klik New Park, terus kita pilih lahannya. Di sini ada beberapa lahan, ada 4 lahan, tapi kayaknya aku mau pakai Mediterranean. Terus pilih confirm location dan aku harus input nama park aku. Untuk presetnya default dan kita langsung mulai. Nah, ini lahan yang aku pilih. Benar-benar kosong ya. Jadi kita mulai dari nol, guys. Dan untuk konsep yang aku pilih ini berbeda dari video sebelumnya. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video pertama aku, jadi itu video pertama aku tuh konsepnya planet coaster dengan pohon sakura. Nah, itu kalian bisa klik di kredit atas ya teman-teman. Oke, kita mulai buatnya. Aku mau pindahin dulu jalan entrance ini, soalnya aku mau bikin jalan setapak di sana. Dan untuk desain ini juga aku mau bikin elevasi lantainya berbeda-beda. Aku butuh nguruk tanahnya karena aku mau bikin tangga di situ. Dan juga aku mau ngeratain tanahnya. Tapi kayaknya aku harus pindahin lagi jalan entrance ini. Terus lanjut lagi untuk menguruk tanahnya dan meratakannya. Konsep yang mau aku aplikasikan ke taman hiburan aku kali ini yaitu konsep yang berbau dengan air-air. Jadi bertema dengan laut ya teman-teman. Yang aku sebut namanya konsep akuatik. Area yang aku edit ini adalah area depan entrance, guys. Untuk konsep kali ini aku mau menonjolkan area entrance aku. Dan ketika pengunjung aku datang ke taman hiburan aku ini, sebelum mereka masuk ke wahana, aku mau mereka melewati luar entrance aku yang sangat luar biasa ini. Asik dah tuh, sangat luar biasa. Sombong amat. Oke, kita mulai lagi ya. Kita lanjut lagi bikin jalan setapak. Aku kayaknya mau bikin kanan kiri jalan yang bisa dilewatin deh. Tapi kayaknya ini aku kesusahan untuk membuat jalan ini menyatu ya teman-teman. Kita coba aja dulu ya, kayaknya aku perlu kayak gini nggak bisa lurus. Oke, coba lagi. Kayaknya kurang ke atas deh. Nanti yang sisi sebelah kiri itu aku hapus. Nah, terus kita satukan lagi seperti ini. Oke, sudah selesai. Aku langsung taruh jalan entrance-nya itu ke titik tengah ya teman-teman. Aku mau dia itu berada pas di tengah-tengah. Jadi ada 3 akses jalan ya. Kemudian kita taruh gate ya teman-teman. Cuma aku dapatnya gate warna kuning ini. Aku masih kurang cocok sih. Dan ini gate harus kita besarkan juga karena dia nyentuh jalan entrance. Kita besarkan dulu dan kita taruh lagi di posisinya. Untuk sementara kita pakai ini dulu ya. Habis itu aku mau fokus untuk bagian tengah. Mau aku gali dulu. Rencana aku mau bikin kolam. Videonya aku percepat ya teman-teman. Setelah aku meratakan dasar kolam ini, aku juga ngepul tanah sampingnya ini. Rencananya aku mau taruh pohon-pohon dan vegetasi dan ornamen laut. Kolamnya sudah selesai, kemudian aku mau menambahkan air kolamnya. Kayaknya aku harus rapiin sedikit untuk area vegetasi ini. Untuk sisi sampingnya, rencana aku mau bikin kanal buatan ya. Jadi biar area luar entrance ini kayak dikelilingi oleh air gitu. Aku percepat lagi ya videonya. Karena ini kita harus menggalinya sangat banyak dan sangat dalam ya. Jadi memang butuh waktu lama guys. Jadi aku juga nggak expect sih akan makan waktu lama sekali hanya untuk mendesain area luar entrance ini. Setelah selesai kita menggali, kita isi kanalnya dengan air ya teman-teman. Jujur aku bingung harus aku apakan untuk luar entrance aku guys. Dan aku coba untuk bikin
jalan gua seperti ini, tapi aku masih kurang cocok. Oke, kita lanjut aja ya. Aku mau lebarin sedikit di sebelah kanan kiri jalanku ini untuk aku taruh nanti vegetasi dan ornamen laut. Terus kita rapikan sedikit dan sudah jadi ya nih teman-teman. Kita pindah ke gate. Untungnya di sini aku menemukan gerbang yang cocok untuk menjadi gerbang wahana aku. Terus di samping gerbang aku taruh beberapa batu buat mempercantik gerbangnya. Dan sekarang kita sudah masuk ke tahap pendetailan teman-teman. Tahap ini merupakan tahap favorit aku ya guys. Menurut aku, landscaping itu sangat penting dalam desain. Jadi aku percaya taman yang bagus itu bukan hanya soal wahananya saja, tapi juga perjalanan menuju ke wahananya. Jadi aku rela untuk menghabiskan waktu aku hanya untuk menata satu persatu pohon, tanaman, bunga, ornamen apapun, hanya untuk membuat taman hiburanku terasa lebih hidup. Walaupun ini konsepnya akuatik, berbau dengan air-air, tapi aku tetap akan menerapkan penghijauan di taman hiburan aku, karena aku mau taman hiburan aku ini memberikan vibes yang sejuk, nyaman untuk pengunjung-pengunjung aku. Ketika aku tadi menaruh pohon-pohon, teman-teman, tiba-tiba terlintas di pikiran aku sepertinya aku harus mengedit area ini guys. Karena menurut aku kurang cocok kalau dijadikan gua, aku mau dia terbuka. Dan aku lanjut lagi untuk landscaping. Oh iya, cerita sedikit ya tentang pengalaman aku pergi ke suatu wisata. Wisata itu intinya kan sebenarnya setelah kita masuk ke entrance. Tapi yang aku kagum dari wisata tersebut, aku menghabiskan waktu lama untuk di depan entrance-nya. Karena di depan entrance wisata tersebut didesain landscape yang sangat menarik, sangat cantik dan sangat bagus. Sehingga depan entrance itu terasa seperti sudah masuk ke wisatanya. Kayaknya waktu itu aku ada menghabiskan sekitar 30 menit hanya di depan entrance, belum masuk ke dalam ya teman-teman. Itu pengalaman yang menurut aku nggak bisa aku lupakan. Itu aku rekam jelas di memori pikiran aku, otak aku, dan pastinya aku harus bisa sih mengaplikasikannya di taman hiburan aku yang sekarang ini ya. Terus dari tadi aku tuh menata koral ya guys. Aku tuh suka menaruh koral dengan warna yang berbeda supaya tampilan itu lebih hidup dan cantik. Biasanya sih aku nggak langsung puas ya, jadi sering bongkar pasang sampai komposisinya tuh terasa lebih pas. Jadi aku combine antara batu dan di atasnya itu koral-koral. Soalnya kan ini konsepnya di bawah laut, berbau air-air seperti itu kan teman-teman, akuatik. Kalau memang dipikir-pikir ya teman-teman, ini kan hanya sebuah game. Tapi karena aku suka dalam hal mendesain, membuat sesuatu bangunan, wahana. Jadi menurut aku ini bukan sekedar game, tapi aku berperan seperti arsiteknya yang mendesain untuk kenyamanan pengunjung-pengunjung yang ada di taman wisata ini guys. Dan seperti yang kalian lihat, aku juga tadi menaruh toilet dan area informasi di depan entrance. Aku pingin pengunjung aku tuh gampang untuk mengaksesnya, jadi nggak perlu masuk dulu ke entrance cari ke toilet atau informasi, jadi mereka sudah bertemu area tersebut di depan entrance ini. Nah untuk sekarang aku juga menaruh rumput-rumput untuk detail-detail kecilnya ya teman-teman. Dan aku juga tidak lupa untuk menaruh sign di area depan gerbang aku. Aku menaruh huruf-huruf yang disusun dengan rapi menjadi tulisan Nesifers. Karena setiap tempat membutuhkan identitas kan. Oke, kita lanjut lagi untuk menaruh pohon-pohon. Dan aku juga tidak lupa untuk memasang lampu ya. Aku taruh dulu beberapa lampu di tebing-tebing ini. Terus habis itu aku juga masang lampu di area toilet dan informasi. Kemudian tiba-tiba terlintas di pikiran aku untuk mengubah area depan aku ini. Awalnya kan kolam, tapi aku mau kombinasikan jadi di sana itu ada air mancur juga. Ya begitulah ya namanya desain, kadang cocok kadang enggak, tiba-tiba nanti kita mengedit, merevisi, itu tuh hal biasa dalam mendesain. Nah untuk koral yang di depan tadi aku sudah taruh di belakang ya teman-teman. Aku sekarang taruh rumput-rumput di sana dan beberapa kerang kiri kanan, kerang warna putih cantik banget ya. Terus sama ada koral juga di situ. Terus untuk memberikan efek seperti air mancur, aku harus meletakkan efeknya satu-satu. Untuk di tengah aku memberikan efek air yang lebih tinggi
Line yang kedua, airnya lebih rendah dari titik efek yang pertama. Dan begitu juga dengan line ketiga, lebih rendah dari line kedua. Untungnya aku orangnya sabar ya guys. Kalau nggak sabar mungkin nggak akan jadi teman-teman. Terus aku juga menambahkan efek air mancur yang agak lebih besar biar lebih mendramatisir ya. Dan tujuan aku juga menambahkan fonten ini sebagai focal point ya guys. Jadi entrance kan perlu memiliki sesuatu yang langsung menarik perhatian. Dan aku juga menaruh patung mermaid di situ. Dan tiba-tiba lagi kita edit lagi ya. Aku rasa untuk bunga-bunga merah ini kurang cocok. Jadi aku mau ganti dengan koral-koral yang merah. Pasti lebih masuk dengan konsep kita ya teman-teman. Dear pengunjung-pengunjung wahanaku yang tercinta, aku membutuhkan effort waktu yang sangat lama. Aku keluarkan semua imajinasi aku untuk membuat taman hiburan yang luar biasa ini untuk kalian. Semoga kalian suka ya. Dan aku kepikiran untuk meletakkan gate pipa-pipa kuning ini ya teman-teman, karena menurut aku ini matching banget dengan konsep aku. Terus aku juga menaruh beberapa tanaman laut ya, warna hijau merah ini sangat kombinasi yang sangat cantik ya menurut aku guys. Terus aku menaruh beberapa sculpture di situ dan pohon-pohon dan beberapa pohon kecil-kecil, tanaman kecil-kecil biar lebih rame aja sih. Semoga nanti saat pengunjung-pengunjung masuk, mereka langsung merasa sedang menyelam ke dunia baru ya. Dan aku mau otak-atik lagi di area fonten karena aku kurang serak. Jadinya aku terlintas di pikiran aku, kenapa mermaidnya tidak aku besarkan aja untuk menjadi patung ikonik di depan entrance ini. Kan jadi cantik ya? Iya nggak sih? Lanjut lagi untuk pencahayaan kita taruh ya di area sebelah kiri kanan kolam ini lampu-lampu. Jadi biar nggak gelap kalau malam ya teman-teman. Jadi video yang kalian lihat ini adalah video yang sudah dipercepat ya guys. Percayalah kalau ini tidak dipercepat, nggak tahu akan selesainya sampai kapan karena ini lama sekali teman-teman. Harus satu-satu kita sabar untuk menaruhnya. Dan tiba-tiba ada lampu yang menyala di pikiran aku. Karena ini wahana di bawah air ya, jadi aku mau memberikan efek bubble-bubble yang banyak di jalan setapak aku. Nah kalau kayak gini kan setiap pengunjung yang lewat itu merasakan mereka tuh seperti di dalam air. Padahal itu hanya efek-efek bubble guys. Kita lanjut lagi untuk beri bubble di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Terus aku kasih ornamen bendera-bendera ini, terus sama sign toilet informasi. Oh ya, untuk gerbang pipanya ini aku hapus dulu ya efek air mancur yang di atas. Nanti pengunjung aku kebasahan kalau lewat. Oke, lanjut lagi kita penuhi ya. Di sebelah kiri kanan kanal ini kita penuhi dengan pohon-pohon biar lebih asri. Dan jangan lupa aku mau ngasih efek air mancur yang mengalir dari batu-batuan ini biar kerasa lebih akuatik. Gimana? Oke nggak efeknya? Ide aku gimana? Bagus tidak teman-teman? Jadi kan biar kelihatan kita tuh berada di dalam air, jadi ada efek air-airnya. Aku akan memberikan efek air mancur yang kecil ini di setiap batu, semua sisi ya teman-teman, tidak ada yang terlewat. Mau batu di depan atau batu yang berada di tengah fonten, aku semua kasih. Oh ya teman-teman, ada satu file, itu file ketika aku lagi menaruh lampu-lampu di setiap jalan, tapi tidak tersave guys, jadi aku tidak bisa masukkan ke video ini, nggak apa-apa ya. Intinya aku sudah memberikan lampu-lampu penerangan di jalan ya. Dan yang tidak terekam itu juga ketika aku menaruh kursi-kursi pengunjung di situ guys. Nah, akhirnya selesai juga desain main entrance ini. Dan ini hasilnya. Melihat hasilnya sangat puas ya, sesuai ekspektasi aku. Aku rasa untuk video kali ini hanya untuk desain entrance gate ya teman-teman. Untuk area selanjutnya di video part 2 ya. Nanti di akhir video, aku akan menampilkan beberapa scene cantik dari entrance gate ini untuk kalian lihat. Tapi sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah menemani aku mendesain entrance gate ini. Kalau teman-teman suka dengan desain aku, bantu support aku ya guys, dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye-bye!